Shalom, welcome to AOG Online Service Kalimantan. Buat kamu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, kami ucapkan welcome home. Nah, kita punya komunitas atau yang namanya CG atau Connect Group. Jadi di sana kita bisa saling memberkati, kita bisa saling sharing, dan juga kita bisa saling mendoakan. Untuk tahu gimana cara gabungnya, kamu bisa hubungi nomor berikut ini. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, teman-teman dapat transfer ke nomor rekening yang tersedia berikut ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan perjamuan kudus hari ini. Kalian bisa siapkan roti atau crackers dan juga anggur atau air atau sirup. Oke, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah ini. Tuhan, thank you buat penyertaan-Mu, buat kehidupan kami semua. Tuhan, kami mau ibadah pada hari ini, Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, Tuhan, hari ini kami boleh menerimanya. Dan juga untuk mungkin sebagian dari kami ada yang sakit, Tuhan kami percaya hari ini juga Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan, agar kami bisa mendengar suara-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. AOG yang siap menari bagi Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, come on! Mari sama-sama bertepuk tangan. Puji namamu, ku bermazmur bagimu.
lukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga butir rambutku. Kemurahanmu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikutmu. Mari angkat tangan kita nyanyikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku, biar sampai masa tua kami. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahanmu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikutmu. Oh God, lift your hands and sing. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku.
Because you have loved me first. Oh, kami mengasihimu Yesus, sebab kau terlebih dahulu mengasihi kami. Mari bersama angkat tangan kita dan nyanyikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir. Sekali lagi ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasih setiamu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kakimu, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi makanan kami Tuhan, mengenyangkan setiap jemaat, memuaskan setiap orang yang haus dan lapar. Roh Kudus bekerjalah, pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada. Army of God, anak muda berada. Oh thank you Lord Jesus. Serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap boleh sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom jemaat, shalom Army of God, anak muda. Apa kabarnya kalian? Tuhan mengasihi setiap anak muda dimanapun kalian berada. Dan gereja juga berdoa kepada untuk jemaatnya supaya Tuhan lindungi dengan sempurna. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan dari virus-virus. Dan tetap take care ya, tetap take care, jaga kesehatannya, jangan lupa minum vitamin. Dan stay home untuk enggak pergi-pergi dulu ya. Dan hari ini mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Saya akan ajak kita semua buka dari Mazmur pasal yang ke-1.
Kita akan sama-sama menggali firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-1. Dan keseluruhan ayatnya yaitu ayat yang 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Di Mazmur pasal yang 1 ini, judul di Alkitab dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Judul saya hari ini di khotbah Army of God adalah jalan orang benar. Di Mazmur pasal yang 1. Kita langsung baca keseluruhannya dan kita akan bahas ayat per ayat. Amin, amin. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama. Buka Alkitab saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Anak Tuhan, setiap jemaat yang dikasihi, kita semua akan sama-sama melihat dan menangkap baik-baik bagaimana cara hidup orang yang benar. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita selayaknya anak-anak yang keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Selayaknya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Ayat yang pertama dikatakan berbahagialah. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan blessed dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Yang blessed ini artinya happy, diberkatilah dan puaslah orang yang benar hubungannya dengan Tuhan. Yang have the straight and right relationship with God. Jadi udah mewakili judulnya, jalan orang benar. Jadi bukan blessed be the king, bukan diberkatilah raja, bukan diberkatilah orang tertentu, tapi karena dikatakan di sini berbahagialah orang, berarti semua orang. Berarti berbahagialah, blessed be the man, semua orang. Berarti Anda juga di dalam segala keadaan Anda berbahagialah. Katakan sama-sama berbahagialah. Ikuti saya sekali lagi, berbahagialah. Amin. Karena Anda adalah orang benar yang sudah diampuni dosa-dosanya. Berbahagialah orang benar, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya mau Anda garis bawahi, tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Garis bawah itu ya, tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Yang Anda garis bawahi itu adalah hal-hal yang tidak dilakukan orang benar. Hal-hal yang tidak dilakukan orang benar. So the righteous people, they don't do certain things. Mereka tidak melakukan hal-hal tertentu. Dan disebut di ayat yang pertama, mereka tidak berdiri. Mereka tidak berjalan, mereka tidak berdiri, dan mereka tidak duduk. Itulah hal-hal yang mereka tidak lakukan. You guys know kalau dosa itu progresif. Dosa itu enggak langsung tiba-tiba jatuh ke dalam dosanya. Tapi ada prosesnya, ada progresifnya. Mulai dari cara Anda berpikir, mulai dari cara Anda berperilaku, dan kemudian mulai dari Anda memutuskan di mana Anda menempatkan dirinya. Semuanya itu progresif. You know, the men who are living in sin go from bad to worse. Itu step by step. Dari bad to worse. Dari caranya berpikir kepada caranya berperilaku. Kemudian sampailah kepada keputusannya untuk menempatkan dirinya. Nah, ini diwakili oleh kata-kata yang tadi Anda garis bawahi. Orang ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di awal berjalan mencari nasihat.
orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Suatu Anda sedang mempertimbang-timbangkan sesuatu. Sewaktu saya sedang berpikir tentang sesuatu hal dan saya mau mencari nasihat. Sering sekali kita menemukan diri kita sewaktu mendengarkan nasihat, respon hati kita ini setuju atau tidak setuju dengan nasihatnya. Kemudian dengan teori-teorinya, kita meresponinya dengan setuju dan tidak setuju. Tapi kita lupa mempertimbangkan apakah nasihat itu takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. We forget to think if the advice is godly or ungodly. Waktu mendengarkan nasihat, hati-hatilah dengan telinga kita. Karena di jalan orang yang benar, mereka tidak akan berjalan di nasihatnya orang fasik. Sewaktu mencari nasihat, timbangkanlah dengan sangat hati-hati. Supaya kita tidak mencari yang kita pengen dengar doang. Ya kan? Supaya kita nggak cuman menimbang apa yang kita setuju dan apa yang kita tidak setuju. Tapi oleh hikmat yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa menimbang apakah nasihat itu takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Nah, sewaktu kita mau tanya suatu pertanyaan, pernah enggak kita cenderung mencari, ya kan, tanpa disadari atau disadari sih, mencari kira-kira orang yang akan setuju dengan kita. Kira-kira kita lebih mencondong arahnya kepada orang yang nanti akan bersimpati dan akan mengiyakan plan kita. Padahal di hati kecil ini sudah tahu jawaban yang benar dan yang takut akan Tuhan itu gimana. Tapi bisa aja carinya kumpulan orang yang hanya mengiyakan dan mengenakkan telinga saja. Tapi sebenarnya nasihat itu tidak benar. Berhati-hati saudara, karena pada waktu Anda berdiri di jalan orang fasik, maka akan ada kelanjutannya. Anda biasakan telinga mendengarkan apa yang Anda ingin lakukan. Dan Anda tahu Anda sudah tanya orang yang salah, maka akan ada kelanjutannya, akan ada progresifnya. Lantas tanya kepada siapa? Tanyalah kepada orang yang mengerti firman Tuhan. Tanyalah kepada pemimpin rohani pastinya. Tanyalah kepada orang yang bukan cuma takut kepada manusia, tapi orang yang takut kepada Tuhan, yang berani kasih tahu kita kalau kita salah. Kalau nilai kita ini sudah kompromi, orang yang berani berdiri untuk mengatakan yang benar, bukan orang yang hanya mengikuti arus. Jadi janganlah sampai kita berdiri di nasihat orang fasik. The way we think, the way we seek advice, cara kita mencari nasihat akan menentukan progres berikutnya. Akan membuat kita, apakah kita akan berdiri. Nah, tadi itu berjalan menuju nasihat orang fasik. Dan kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan, berdiri di persimpangan. Oke, what is jalan? What is path? You know, path is a way, it's a road, it's a direction. Jalan ini memiliki arah. Jalan ini memiliki rute yang akan menentukan di mana kita akan berakhir dan sampai nantinya. Nah, waktu berdiri di persimpangan, kita sendiri harus memutuskan. Bukankah di Matius di firman Tuhan ada dikatakan bahwa lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang cenderung mengikuti keinginannya. Orang cenderung mau gampang saja. Orang cenderung maunya cepat-cepat dapat solusi, shortcut saja.
Dan di persimpangan jalan itu, sewaktu berdiri, nah ini dia, orang benar tidak akan memilih jalan yang lebar, yang menuju ke kebinasaan. Tapi orang yang benar, dia tahu jalan ini sempit, pintu ini sempit, tapi menuju kepada kehidupan. Orang yang benar tidak berdiri di jalan orang berdosa. You know, speaks of the way, speaks of the direction. Kita kadang sudah tahu kalau ini adalah menuju kebinasaan, dan ini adalah menuju kehidupan. Tapi kita nggak mau jalannya. Kita mau kehidupannya, tapi kita nggak mau jalannya. Nggak masuk akal, bukan? Kalau Anda mau hasilnya, berarti Anda juga harus berusaha untuk mendapatkan hasilnya. Maka sewaktu berdiri di persimpangan, hai orang benar, berhati-hatilah di dalam membuat keputusan. Saya berdoa untuk Army of God. Setelah Anda mencari nasihat dari orang yang benar, ambillah keputusan untuk melakukan yang benar. Bukan yang baik saja, bukan yang gampang saja. Tapi ambillah keputusan melalui jalan, direction, arah yang benar. Jangan memilih jalan yang lebar itu. Tapi kalau misalnya tadi kelanjutannya, the way you think, sewaktu Anda berjalan mencari nasihat daripada orang yang salah, sudah pasti Anda akan berdiri di jalan orang berdosa. Pasti cenderung pemikiran kita, cenderung arahnya, pasti akan memilih sesuai dengan nasihat orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan kemudian selanjutnya ini nih, orang yang benar tidak berjalan, tidak berdiri. Dan yang terakhir, tidak duduk. Ini nih, duduk nih. Yang pertama berjalan, dia masih berpikir nih. Berdiri, dia memilih persimpangan nih, memilih jalan. Akhirnya duduk. Don't you see the progress? Tidakkah Anda lihat step by stepnya, progresnya? Dimulai dari jalan, berdiri, dan duduk. Duduk itu berarti sudah menempatkan diri. Duduk artinya you already take the seat. Which seat yang Anda pilih? Kursi mana yang Anda duduki? Anda memilih untuk duduk di kursi dengan kumpulan orang yang benar, atau Anda memilih untuk duduk di kursi kumpulan pencemooh. Karena orang benar, berbahagialah orang benar, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apakah kumpulan pergaulanmu menguatkan iman atau justru melemahkan iman? Apakah Anda sesudah tahu kalau itu melemahkan iman? Apakah Anda tahu sesudah Anda merasakan gelisah? Anda sudah terdorong untuk keluar daripada pergaulan yang tidak baik itu. Apakah Anda memutuskan untuk tetap duduk? Untuk tetap memilih kursi itu dan berkumpul? Atau Anda berdiri dan menjauhkan diri? Memilih untuk tidak menempatkan diri dan duduk di tempat itu? Saudara, kita memang menjadi saksi kepada semua orang. We need to be connected to all kind of people. Bukan berarti sewaktu kita lihat orang yang belum kenal Tuhan, suatu orang yang tidak melakukan kebenaran, langsung kita nggak mau connect sama mereka. Bukan ya. Tapi connect dengan mereka dan join dengan apa yang mereka lakukan is a totally different thing. Hal yang sama sekali berbeda. Kita connect kepada mereka untuk menjadi saksi. Kita datang untuk mengabarkan Injil. Bukan kita datang, kita memilih, dan kemudian kita menempatkan diri, join them, bergabung dengan mereka. Di dalam kumpulan, ayat yang pertama ini dikatakan, kumpulan pencemooh. Kita memilih untuk memiliki lifestyle yang salah. Kita memilih untuk bergabung dengan cara-cara yang salah. Nah, berhati-hatilah dengan dari awal saya beri contoh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Misalnya Anda sedang kecewa. Anda sedang kecewa dengan satu hal.
Dan di dalam pikiran Anda terus terngiang-ngiang perlakuan yang membuat Anda kecewa. Ya, pagi bangun mandi kepikiran, terus kemudian Anda tepiskan, sudah saya nggak mau pikirkan lagi, negatif banget gitu ya. Pernah nggak seperti itu? Saya pernah merasa gagal, merasa tidak dipentingkan, tidak diutamakan. Kemudian saya kecewa gitu ya. Waktu mandi saya kepikiran. Saya juga mengalami ujian. Dan saya mau kasih tahu kabar baiknya ya. Waktu saya mengalami kekecewaan dan saya mulai ragu, saya berpikir, saya putuskan daripada ini ada di pikiran saya lama-lama. Dan berhati-hatilah dengan kekecewaan, perasaan, dan pikiran yang negatif. Kalau Anda ladeni, itu akan mempengaruhi banyak sekali keputusan-keputusan dalam hidup Anda. It will affect the way you behave. Akan mempengaruhi cara Anda berperilaku nantinya. Tanpa disadari, tiba-tiba cara berbicaranya juga jadi negatif. Tidak disadari, gampang tersinggung sekali. Saya putuskan, saya nggak boleh lama-lama seperti itu. Mandi kepikiran, waktu di mobil lagi mau perjalanan ke kantor kepikiran. Loh, kenapa seperti ini? Saya putuskan. Dan saya berjalan mencari nasihat yang saya tahu. Bukan pergi kepada kumpulan yang juga kecewa. Apa jadinya? Kadang saya juga heran ya. Kok berasa daging ini enak banget ya. Kalau lagi sebel kita juga cari orang yang sebelnya sama gitu loh. Kalau lagi kecewa kita juga cari orang yang sama-sama kecewa. Kayaknya berasa gimana gitu ya. Waktu kita tuangkan orangnya bisa iya tuh. Tapi coba kalau misalnya kita lagi bete, lagi kesel, kita katakan kekecewaan kita, tapi justru orangnya tidak menimpali keseruan kita. Kayaknya kita tuh kok nggak dibela ya, kok sepertinya nggak dimengerti ya. Ini daging itu nggak enak kayaknya. Lebih seru kalau kita lagi sebel sama orang itu, ketemu orang yang sebel dengan orang yang sama. Wah, makin seru kan? Nah, itulah yang dikatakan berjalan kepada nasihat orang fasik. Orang kecewa berkumpul dengan orang kecewa, it's a double trouble. A trouble that you cannot handle, you add another trouble. Api kayak ditambahkan bensin, apinya nggak padam, malah makin berkobar-kobar, menghanguskan sepenuhnya jiwa dan raga kita. Orang kecewa, jangan cari orang kecewa. Saya putuskan, nggak bisa. Ini saya tahu pikiran saya udah nggak healthy. Saya tahu saya nggak boleh terus dengan perasaan seperti ini. Saya cari tahu orang yang bisa memberikan nasihat yang takut akan Tuhan. Apakah saya ngomong dengan suami saya ngomong dengan pemimpin rohani saya, dan saya katakan sejujurnya. Saya nggak, kalau menyampaikan itu juga nggak separoh-separoh. Kalau memang Anda mau mencari nasihat, jangan kasih info yang hanya mencari pembelaan. Tapi berilah info sepenuhnya. Kronologis ceritanya seperti ini dan respon hati saya seperti ini. Saya ceritakan lengkap, enggak saya kurang-kurangi hanya untuk membuat saya terlihat benar. Dan sewaktu saya mencari nasihat dari orang yang benar, dan di persimpangan jalan saya berdiri, walaupun daging saya enggak enak. Lihat reaksi orang yang saya ajak ngomong, enggak kompor-komporin saya, enggak membuat saya, wah tambah merasa, iya kan, bener kan kecewa saya. Nah, bahaya sekali kalau kita ketemu orang yang juga tidak bisa membawa kita kepada jalan kehidupan. Jalannya menuju mana? Kebinasaan. Jangan sampai kita akhirnya duduk berdiam dengan kumpulan pencemooh. Satu kali Anda memulai cerita Anda, kedua kali dia menambahkan cerita dia, ketiga kali, keempat kali, jadilah satu kumpulan yang selalu komplain, yang selalu tidak pernah bersyukur, yang selalu kalau melihat lagi ada kabar positif, selalu menimpalinya dengan halah, selalu begitu. Padahal lo sebenarnya
Kalau Anda di kumpulan yang seperti itu, segera keluar ya saudara. Segera keluar ya anak-anak Tuhan. Namanya daging ini nggak nurut. Oke, roh kita yang harus diperkuat. Kita cari nasihat orang benar. Dan saya dengarkan nasihatnya. Kalau kekecewaan ini nggak boleh diteruskan. Kalau saya ini nggak melihat secara objektif. Kalau perasaan ini menipu, di persimpangan itu saya putuskan. Iya, jalan ini sempit. Jalan ini nggak enak. Tapi saya tahu ujungnya adalah kehidupan. Saya nggak akan terjerumus lebih dalam. Dan saya memilih untuk tidak duduk di sana. Saya memilih untuk tidak berlama-lama di sana. Kabar baiknya puji Tuhan. Puji Tuhan. Hidup di dalam Tuhan harus selalu detoks. Kekecewaan ini tidak mengkontrol hidup. Tidak dibawa ke kilometer-kilometer selanjutnya. Jangan bawa kekecewaan ya saudara ya. Cari nasihat dari orang yang takut akan Tuhan. Tanggalkan, pilih. Di dalam persimpangan itu, pilih. Mau jalan orang berdosa atau jalan orang benar. Dan jangan berdiam lama-lama di dalamnya. Amin, amin. Dan yang kedua, ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua. Tetapi, nah ini nih, yang tadi jalan orang benar ya, mereka tidak akan berjalan, mereka tidak akan berdiri, mereka tidak akan duduk. Lantas mereka ini ngapain nih? Mereka kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Orang yang hidup di jalan yang benar, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Garis bawahi ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan, garis bawahi, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat di sini bukan berbicara tentang kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, 5 kitab Taurat itu bukan ya. Tapi di sini Taurat itu berbicara the word of God. Taurat berbicara tentang firman Tuhan Alkitab ini. Apakah Anda suka membaca Alkitab? Do you delight in the law of God? Kamu suka nggak membaca setiap kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini? Tanpa kecuali kitab Bilangan, tanpa kecuali kitab Wahyu, tanpa kecuali kitab manapun. Apakah Anda menemukan diri Anda suka merenungkan siang dan malam, suka belajar, study the word of God. Not only read the word of God, bukan cuma baca, tapi juga merenungkannya siang dan malam. Apakah firman Tuhan ini menjadi companion Anda sewaktu pagi, sewaktu siang, sewaktu malam? Saya sendiri merasakan perbedaannya ya. Kalau saya dengan sengaja di mana ada waktu, saya ulangi firman yang saya baca. Saya merasakan perbedaannya. Tidak harus firman itu adalah sesuatu yang menjawab pertanyaan saya hari itu. Atau menjawab kegalauan saya hari itu, nggak mesti gitu loh. Tapi saya percaya firman Tuhan gunanya bukan hanya untuk pertanyaan kita. Tapi lebih dalam dari itu, pertanyaan yang belum muncul pun sudah menjawab. Lebih dalam dari itu. Karena apa yang muncul di akal pikiran kita, sebenarnya kita sendiri tidak bisa mendalami pikiran Kristus. Dan disinilah pikiran Kristus itu tertuangkan. Maka sewaktu Anda memperkatakan firman, Anda menyukai Alkitab, Anda merenungkannya siang dan malam, itu akan menjadi jawaban kehidupan Anda secara keseluruhan. Bukan cuman masalah, bukan cuman apa yang ada di permukaan, tapi akan menjawab kedalaman yang Anda sekalipun belum mengerti. Dan perbedaan sewaktu saya merenungkannya dan saya melupakannya adalah, ya, suatu saya ingat merenungkan di waktu perjalanan atau waktu saya lagi jalan dari kantor ke toilet gitu ya. Pokoknya saya lagi nggak do something gitu ya. Saya ingat. Nanti saya bisa kaget dan tiba-tiba saya bisa pop. Yang
memang harusnya waktu kita baca kayak biasa ya. Seperti kata yang barusan pop ini adalah menyenangkan Tuhan ya. Menyenangkan Tuhan. Anda waktu mendengarkan menyenangkan Tuhan itu gimana? Ya biasa aja sih. Lagu-lagu juga ada. Menyenangkanmu, senangkanmu. Oh iya sih. Menyenangkan Tuhan sering terdengar. Tapi sewaktu saya ulang-ulang. Saya di mobil saya menyenangkan Tuhan. Saya di jalan dari meja saya ke toilet menyenangkan Tuhan. Saya ulang berkali-kali tiba-tiba gak tahu kesekian kalinya. Saya kaget sendiri. Hah? Have I really pleased God? Saya susah ya menjelaskannya dengan kata-kata ya. Tapi firman itu menjadi tidak klise. You know what I'm saying? Jadi gak biasa gitu loh. Tiba-tiba terukir di hati saya ulang sekali seperti diukir yang masih kasar gitu ya. Belum ada tulisan yang jelas. Saya ulang lagi ukirannya semakin jelas. Saya ulang kesekian kalinya. Barulah roh saya menyadarinya. Sungguhkah saya menyenangkan Tuhan? Dan waktu itu Roh Kudus bekerja saudara. Roh Kudus bekerja. Saya menyesal dan saya bertobat. Bukan karena ada sesuatu yang saya sengaja melakukan untuk tidak menyenangkan Tuhan. Tapi hati ini menjadi begitu lembut dan hati saya ini gak lembut sih. Tapi waktu firman itu bekerja, saya tahu pribadi yang sedang bekerja itu adalah Roh Kudus. Waktu saya merenungkannya siang dan malam. Waktu saya memperkatakannya ulang-ulang. Saya kaget dengan kata menyenangkan Tuhan. Dan satu hari itu, sewaktu saya menyadarinya, firman Tuhan bekerja dengan kuasa saudara. Bukan cuman kita menyadarinya, tapi firman Tuhan akan menguatkan kita untuk melakukannya. Begitu dahsyatnya firman Tuhan. Bukan cuma sekedar untuk kita baca, tapi membuat kita suka dan menyadari hal-hal yang kita tidak sadari. Dan akan menjadi fondasi dan menguatkan kita melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Sehingga sewaktu saya menyadarinya, hati saya dilembutkan oleh Roh Kudus. Tiba-tiba hari itu, apapun yang saya lakukan, saya bisa begitu alert. Saya bisa begitu berjaga-jaga di dalam segala tingkah laku saya. Saya bisa berjaga-jaga apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan gairah. Sewaktu saya menyapa security, saya berpikir bagaimana cara menyapa yang menyenangkan Tuhan. Saudara, ini bukan berlebihan. Tapi kalau menyenangkan Tuhan berlebihan, why not gitu loh, why not? Karena saya tahu saya tidak melakukannya dengan kekuatan saya. Tapi saya tahu Roh Kuduslah yang memberikan kasih yang begitu penuh. Sehingga apa yang saya lakukan kepada orang lain, perkataan saya, senyuman saya, kata-kata singkat yang cuma selamat pagi Pak atau tatapan mata saya bertanya, Tuhan, is it pleasing to you? Apakah ini menyenangkanmu Tuhan? And I do really mean it. Bukan mau menyenangkan Tuhan karena takut berdosa. Bukan takut tidak menyenangkan Tuhan nanti tidak disertai pelayanannya. Bukan. Tapi as simple as seperti literally menyenangkan Tuhan, ya menyenangkan Tuhan titik. Saya tidak mencari apa-apa. Saya bukan takut tidak disertai. Saya bukan takut nanti salah. Tapi saya menyenangkan Tuhan muncul dari merenungkan kata, merenungkan firman itu siang dan malam. Dan perbedaannya apa? Waktu saya tidak merenungkannya siang dan malam, tadi saya katakan secara natural, bawaan saya ini, daging saya ini enggak lembut. Saya enggak lembut. Saya sangat gampang kepancing di jalan, kurang sabar gitu ya. Kurang sabar. Dan saya bertobat, saya menyesal. Memang ya di jalan itu membawa saya diuji untuk mau lebih dekat sama Tuhan, mau rendah hati untuk mengakui dosa apa enggak. Saya ngaku. Nah bedanya sewaktu tidak merenungkan dan tidak suka mengulang-ulang memperkatakan firman-Nya. Sering sekali saya kilaf. Pagi, siang, dan malam itu banyak kilafnya.
Ya, banyak kilafnya. Bukan dari kata menyenangkan Tuhan aja sih, tapi firman apapun itu, sewaktu diulang-ulang, selalu membuat kita stay alert in everything you do. Because the word will guide you. Karena perkataan dan firman itulah yang akan menuntun jalanmu kepada jalan orang benar. Untuk itu Army of God, anak muda, sejak masa mudamu, biasakanlah ulang-ulang. Jangan cuma pas ada perlu aja. Jangan cuma pas cari jawaban aja. Jangan karena rutinitas baca Alkitab. Jangan karena itu adalah kegiatan orang percaya. Atau mempersiap bagi CGL misalnya. Connect group leader kita, cell leader kita. Jangan karena harus mempersiapkan pelayanan. Kemudian kita baca firman Tuhan. Tapi biarkanlah itu menjadi kesukaanmu. Merenungkan firman Tuhan. Dan apalagi yang saya terakhir ini ulang-ulang. Saya terakhir ini ulang-ulang. Saya beberapa hari yang lalu saya ulang-ulang Mazmur pasal yang ke-19 gitu ya. Di situ dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan itu, peraturan Tuhan ya. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Saya ulang-ulang. Sehingga jiwa saya menyadari, ternyata peraturan itu bukan mengekang saya. Peraturan itu bukan menghalang-halangi saya. Hai anak muda, saya ulang-ulang itu dan saya menyadarinya. Saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Saya terkagum-kagum. Ternyata peraturan-peraturan Tuhan itu agar memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Apakah Anda sudah cukup berpengalaman, hai anak muda? Saya sangat kurang pengalaman. Saya butuh hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan juga berkatakan, mintalah hikmat maka Tuhan akan memberikan. Nah, hikmat sudah diberikan. Anda mau baca apa enggak? Hikmat itu ada di dalam Tauratnya. Hikmat itu ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Dan saya bilang, Tuhan, ternyata minta jawaban itu gak susah-susah kok. Anda tidak perlu minta tanda yang Anda sendiri gak yakin. Itu tandanya apa? Bukan. Kadang Tuhan udah jawab, Anda minta lagi tanda yang berikutnya. Kemudian Anda minta didoakan oleh pemimpin. Anda cari insight sana dan sini. Hey, stop it. Seek the answer here. It's not hard. It's just here. Go grab your Bible. Open it up. Dan tujuannya bukan result oriented. Bukan mencari jawaban semata-mata. Tapi semua yang ada di dalam firman ini akan seperti pedang bermata dua yang akan menjawab semua area kehidupanmu. Dan Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Dan akan memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Orang yang tidak berpengalaman, saya cukup yakin sedang berbicara kepada anak muda. Dan saya masih muda, amin. Saya masih muda, saya belum cukup pengalaman. Saya mau semakin hari semakin berhikmat. Melalui mana? Pembelajaran akan firman Tuhan. Jalan orang benar, merenungkan Taurat siang dan malam. Suka akan Taurat itu. Karena Taurat itu sempurna saudara. Peraturan Tuhan itu teguh. Amin. Menyegarkan jiwa. Memberikan hikmat kepada orang yang kurang pengalaman. Dan selain daripada Anda merenungkan Taurat, menghafalkannya, Anda perlu melakukannya. Anda perlu taat melakukan peraturan Tuhan itu. Anda perlu taat akan perintah-perintah Tuhan itu. Karena iblis pun tahu firman Tuhan. Iblis pun sewaktu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, di Matius Anda baca sendiri, iblis quote firman. Dia katakan ada tertulis mengenai engkau akan dikirimkan malaikat-malaikat. Wow. So what makes you different from the evil? Apa yang membuat perbedaan antara anak Tuhan dan anak si jahat? Yang membuat perbedaan anak Tuhan memilih untuk taat.
Sementara si jahat, dia bisa kuat, dia hafal malah firman Tuhan. Tapi si jahat memilih untuk memberontak. Si jahat memilih untuk tidak taat. Jangan sampai kita bisa kuat, kita bisa hafal ayat Alkitab dengan cepatnya. Di buku ini, di pasal ini, di ayat ini, semua kita bisa hafal. Tapi di dalam eksekusinya, iman ternyata cuma teori. Saudara, iman jangan dijadikan teori. Tapi iman itu adalah praktek ketaatan. Ketaatan akan firman Tuhan. Kalau sudah tertulis dan Anda sudah renungkan siang dan malam, Anda sudah hafalkan, biarlah Anda juga menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu adalah jalan orang benar. Amin, amin. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini nih jalan orang benar yang suka merenungkan firman ya. Mereka itu seperti apa? Mereka seperti pohon yang ditanam. Garis bawah dong, yang ditanam. Yang ditanam. Jadi kalau pohon yang ditanam ini bukan pohon liar. Tapi pohon yang ditanam ini berarti sengaja dipilih, the chosen one, and consider it as a property, and secured, dan ditanam di tepi aliran air. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, inilah jalan orang benar. Mereka itu seperti pohon yang ditanam oleh pemilik pohon itu sendiri di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah pohon yang kuat. Karena akar-akarnya dengan adanya air akan bertumbuh semakin kuat. Fondasi firman Tuhan yang Anda hafalkan, renungkan dan lakukan akan membuat Anda semakin kuat. Akar itu ada di bawah saudara, gak terlihat. Yang terlihat itu pohonnya. Tapi akarlah yang menentukan pohon ini kuat berdiri apa enggak. Pohon ini kalau ditiup angin ini akan tetap berdiri, akan tumbang. So, the root play a big and important role. Firman Tuhanlah yang menopang. Firman Tuhanlah yang menjadi fondasi. Ditanam di tepi aliran air. So, when trouble comes, okay, the root will sustain the tree. The root, firman yang dibaca ini akan menjaga batang dan keseluruhan pohon ini untuk tetap berdiri. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Garis bawahi, pada musimnya. Nah, pohon ini ternyata buahnya itu enggak setiap musim. Karena buah yang berbuah pada musimnya akan punya rasa yang sangat kuat. Full flavored. Setiap hidup kita ada musimnya. Sampai kepada musimnya berbuah. Sampai kepada janji Tuhan dipenuhi. Full flavored. The favor and the promise of God come true. Come to pass. Akan melewati beberapa musim. Termasuk ujian. Termasuk tantangan. Tapi dengarkan baik-baik. Sewaktu Anda melewati musim-musim yang seolah-olah membuat Anda sengsara, yang seolah-olah membuat Anda merasa diuji, membuat Anda merasa sakit, membuat Anda merasa miskin. Apalagi di musim sekarang ini, terpaksa semua orang harus menghentikan aktivitasnya. Pekerjaan terhambat. Semua aktivitas terhambat. Orang-orang banyak sekali yang kehilangan. Kita mendapat banyak kabar duka. Dan tidak gampang melewati musim ini. Baik orang yang terdampak langsung atau tidak terdampak langsung. Semua orang yang ada di sekeliling merasa suasana ini sangat mencekam. Ingatlah, orang benar, jalan orang benar yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ada pengharapan saudara. Setiap pohon yang ditanam
oleh Bapa di tepi aliran air tidak akan dicabut. Tapi firman Tuhan berkata, pohon yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai kepada akar-akarnya. Tapi pohon yang ditanam oleh Bapa di tepi aliran air bukan tidak akan dicabut, tapi akarnya akan kuat. Dan di tepi aliran air itu mengalir air yang membuat Anda punya pengharapan. That's the river of grace. That's the river of promise. That's the river of communion with Christ. Yang selalu mengalir dan tidak pernah kering. Pastikan di saat-saat seperti ini. Sewaktu seolah-olah suasana begitu mencekam. Ketakutan memang ada. Kita nggak bisa deny bahwa orang sangat berhati-hati, was-was dan ketakutan. Tapi jalan orang benar, akar-akarnya ada di aliran air itu. Nggak pernah kering saudara. Yang akan terus mengairi. Yang akan terus memberikan kasih karunia. Because that's the river of grace right there. Jadi minumlah dari akar air itu. Setiap orang percaya dan orang benar. Di musim-musim yang susah, Tuhan tidak pernah gagal memberikan janji di selubung blessing in disguise. There's always blessing in disguise. In every trials, in every challenges, Tuhan selalu akan menepati janjinya. Dan janjinya cuma bisa dilihat oleh mata iman. Only faith can see the promise will come true. Dengan mata iman kita akan melihat di dalam Tuhan selalu ada berkat terselubung. Pastikan kita fokus bukan kepada janjinya. Pastikan kita bukan fokus kapan digenapinya. Tapi fokuslah agar jiwamu diairi oleh air itu. Seek for the soul prosperity. Not just the temporary prosperity. Sekali lagi saya katakan, carilah berkat rohani. Berkat yang menyegarkan jiwamu. Bukan cuma berkat sementara, berkat fisik. Amin, amin. Kita akan doakan sama-sama nanti setelah ini. Buat setiap orang yang terdampak di masa-masa darurat ini. Kita doakan, biarkan aliran kasih karunia itu mengalir sekali lagi dari hadirat Tuhan sampai kemanapun Anda berada. Amin. Buka hati kita sama-sama nanti. Kita akan berdoa. Dan juga kemudian dikatakan tidak pernah layu daunnya. Ya, it's a symbol of everlasting green. It's a symbol of everlasting life. Tidak pernah layu daunnya. Firman Tuhan itu gak pernah layu. Firman Tuhan itu gak pernah expired. Selalu hijau, selalu rindang. Amin. Yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di masa sesulit apapun, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Minumlah dari sungai aliran air yang selalu akan menyegarkan jiwamu. Maka percayalah, everything shall pass. Semuanya Anda akan melewatinya. Dan Tuhan akan membuat apapun yang Anda bisa lakukan sekarang ini. Mungkin apa yang Anda bisa lakukan sekarang terbatas. Nggak bisa seaktif dulu. Nggak bisa sebanyak dulu. Tapi apapun yang Anda bisa lakukan sekecil apapun. Tuhan akan buat berhasil. Kita lihat kemudian ayat 4-6. Dan inilah perbandingan antara jalan orang benar. Dan inilah jalan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab jalan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik seperti sekam. Saudara tahu sekam? Sekam itu gak perlu angin. Taruh aja di tangan. Kita gak usah hembus. Gak usah angin. Dari hidung loh cuma bernapas dikit aja. Langsung terbang kemana-mana. There's no substance. Nggak ada substance, nggak ada bobotnya. Orang sekam ibarat orang fasik. Yang
begitu gampang terombang-ambingkan. Mereka tidak punya pegangan yang teguh. Mereka akan gampang khawatir. Mereka akan terlarut di dalam ketakutan. Tidak punya pengharapan. Itulah jalan orang fasik. Dan mereka tidak tahan dalam penghakiman. Sewaktu orang mengikuti nasihat orang yang salah dan memilih jalan orang berdosa, di persimpangan itu memilih jalan orang berdosa dan duduk bersama dengan kumpulan pencemooh, maka hari-harinya akan gelisah, nuraninya akan menuduh, akan ada intimidasi. Orang yang kalau sudah melakukan dosa nggak bisa dengan tenang tidur. Pasti ada ketakutan dan itulah yang dikatakan penghakiman. Penghakiman ini adalah nurani yang gelisah, nurani yang memberitahu. Kita tuh tahu kita salah. Kita tahu kita memilih dan kita memutuskan jalan yang kita tahu ujungnya adalah kebinasaan. Sehingga orang fasik tidak kuat di dalam penghakiman, tidak tahan dalam penghakiman, selalu tertuduh, selalu ketakutan. Dan mereka juga tidak kuat. Mereka juga orang berdosa begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tapi ada pengharapan hari ini bagi orang yang sudah jauh dari Tuhan. Ayo kembali. Kalau selama ini Anda sudah jauh dari Tuhan, mau ketemu pastornya, takut. Lihat pastornya dari jauh, nyapa aja gak berani. Ada ketakutan, gak mau. Diajak untuk hanya hangout. Padahal gak ada yang bilang mau negur, padahal gak ada yang bilang mau disiplin. Tapi kalau ada pemimpin rohani, kalau ada figur yang Anda tahu punya otoritas untuk mengkoreksi Anda langsung lari. Karena orang berdosa, mereka tidak tahan berkumpul di dalam perkumpulan orang benar. Tuhan tidak diskriminasi saudara. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan Yesus datang untuk melayani dan untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi saudara, anak muda, kalau Anda jauh dari Tuhan, Anda selama ini lari dan tidak tahan berkumpul dengan orang benar. Mari, kasih Tuhan saat ini sedang menunggu. Tangan Tuhan sedang terbuka untuk Anda kembali. Ayo jangan berjalan menjauh lagi. Jangan berlari tambah jauh. Ayo mendekat yuk, kembali di dalam rumah Tuhan. Kembali merenungkan, membaca Alkitab, dan berdoa, berbicara, menyembah Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal, Tuhan tahu, Tuhan mencatat di dalam kitab kehidupan jalan-jalan orang yang benar. Karena jalan orang yang benar ujungnya akan menuju kepada kehidupan. Tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Saya boleh minta praise and worship untuk maju ke depan? Catat baik-baik, ada 3 poin jalan orang benar. Kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-1. Amin saudara. Dari ayat demi ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anda sudah catat pembelajaran Bible study ini. Ada 3 poin jalan orang benar. Yang pertama, merenungkan firman. Yang kedua, melakukan firman. Yang ketiga, berpegang pada janjinya. Sekali lagi, yang pertama, merenungkan firman. Yang kedua, melakukan firman. Yang ketiga, berpegang pada janjinya. Mari tundukkan kepalamu. Kita akan sama-sama mengambil perjamuan kudus. Kita sama-sama akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan persiapkan hati kita. Saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Buat setiap anak muda Army of God yang ada di rumah, Anda bisa persiapkan roti atau crackers yang tawar. Dan kemudian minuman, Anda bisa persiapkan teh atau air putih saja. Kita akan sama-sama mengambil bagian. Mari kita berdoa. Allah Bapa, oh Yesus Roh Kudus, terima kasih. Betapa indah firman-Mu yang mengajarkan setiap detail. Bagaimana cara hidup orang percaya. Bagaimana cara hidup orang yang benar. Biarlah setiap firman yang kami sudah dengar
jatuh ke tanah hati yang subur, tidak dihimpit oleh semak belukar, tidak di tanah yang berbatu-batu, tapi di tanah yang subur. Biarlah itu menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Aku berdoa Tuhan, firman Tuhan yang didengarkan oleh setiap anak muda ini akan membuat akar mereka semakin kuat di tepi aliran air. Dan firman-Mu adalah air kehidupan itu yang akan mengairi kehidupan mereka Tuhan. Dan kami berdoa setiap anak muda bisa kuat berdiri. Bisa kuat berdiri dengan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan mereka. Mereka memilih untuk taat. Bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi mereka memilih untuk menyukainya, untuk merenungkannya. Dan untuk taat memilih jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan Tuhan, Engkau sedang memanggil orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Orang-orang yang meresponi teguran dengan hati yang salah. Mereka mau kembali. Mereka mau berjalan, berlari ke arah tangan Tuhan terbuka. Tuhan, saat ini Tuhan, biar sekali lagi urapan kasih-Mu mengalir masuk ke dalam hati mereka. Biar sekali lagi mereka merasakan mencicipi kasih karunia yang diberikan, yang diairi dari surga. Sekali lagi, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami bulatkan iman kami sekali lagi atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengampuni kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami. Karya terbesar-Mu Tuhan di dalam hidup kami adalah pengorbanan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dan
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus, mengambil rupa seorang hamba yang sepenuhnya adalah Tuhan, menjadi manusia karena mengasihiku dan mengasihi saudara, mati di atas kayu salib. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan, disalibkan di atas kayu salib untuk mengampuni dosaku dan dosamu. Barang siapa yang percaya kepadanya, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bulatkan iman kami sekali lagi, kami percaya kepada Engkau. Sekali lagi dengan iman kami percaya kepada Engkau. Katakan, aku percaya kepada Yesus. Sekali lagi katakan, aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Yesus. Mari kita pecahkan roti ini dan makan bersama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan anggur ini yang melambangkan darah adalah darah perjanjian. Darah yang menyembuhkan oleh bilur-bilurnya. Yang membebaskan, melepaskan belenggu dan menyembuhkan. Mari saya ajak jemaat, mari kita bersyafaat sejenak. Kita bersyafaat untuk teman-teman yang sakit, untuk keluarga saudara kita yang sakit. Mari kita berdoa. Horandaya syeke bakaradaya warabora barabaraba. Hiaradaya syakara da 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 da. Hiaradaya syakara na na na. Hiaradaya radaya warabora bara 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 bara. Huranaya ranaya waramora bara bara bara. Hiarada da 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 ya syakara na ya warabu. Huranaya rana na 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 na. Kami sama-sama sepakat berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat, untuk saudara, untuk keluarga kami yang sakit. Terutama mereka yang sedang menderita COVID. Kami berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan biarkan tubuh mereka Tuhan bisa melawan virus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan Tuhan, beri imun Tuhan. Dan kami usir Tuhan virus itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami sewaktu kami berdoa, kuasa Tuhan menyembuhkan. Dan Tuhan lindungi juga dari jemaat-jemaat yang semuanya ini, yang sedang berjaga-jaga di rumah, yang juga harus melakukan aktivitas. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan yang sempurna. Tuhan berikan imun sistem yang kuat Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, lindungi kami Tuhan. Kami percaya dengan darah perjanjian ini, waktu kami mengambilnya bersama-sama Tuhan, yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Tuhan, orang yang juga dengan jiwanya Tuhan yang terluka Tuhan. Orang yang saat ini sedang sedih Tuhan. Orang yang sedang kehilangan Tuhan. Tuhan, kami tolak depresi Tuhan. Kami tolak stres dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu aktivitas bisa terhalang Tuhan. Pekerjaan Tuhan juga terbatas Tuhan kami. Tapi kami tolak Tuhan
roh depresi dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan sewaktu kami mengambil bagian dengan darah perjanjian ini, ada kelegaan yang menyegarkan jiwa, ada kelepasan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan minum bersama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Angkat imanmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat penggembalaan. Allah Bapa, kasih-Nya melimpah-limpah. Oh haleluya. Kasih karunia daripada anaknya Yesus, pengurapan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu, tidak pernah meninggalkanmu dari sekarang sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini ketika kita bertobat, kita mengakui Dia, kematiannya Dia, di sanalah sebenarnya hidup kita dimerdekakan. Kalau orang yang berserah, artinya kita itu meletakkan kepercayaan kita itu secara penuh kepada Tuhan. Jangan hanya stop di kita dipimpin terus, tapi ini waktunya lewat firman yang kamu hidupi setiap hari, Tuhan membuka jalan selebar-lebarnya untuk memakai hidupmu menjadi pemimpin. Karena pemimpin mau tidak mau harus turun ke bawah untuk membangun orang yang dia pimpin. Entah itu hubungan ataupun cara kerja dan profesionalitasnya. Tidak ada satu musim yang kebetulan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menggiring kita, seharusnya itu adalah sebuah waktu di mana kita harusnya mengalami pertumbuhan di sana. Sama dengan Bartimius, ketika orang lain menegurnya, orang itu berteriak, kalau Anda mau ngototlah untuk terus tinggal dalam rencana Tuhan. Yang namanya Injil itu bukan bicara tentang kata-kata, tapi Injil berbicara tentang kuasa. Saat firman disampaikan dengan hati yang benar, saya percaya firman yang kita sampaikan itu diurapi sama Tuhan.